Kita lanjut ke Bang Egy sebelum ke Mas Adrian Sopa dan juga ke Mas Hanta. Tadi ada yang menarik ungkapan dari Mas Adrian Sopa bahwa ketika kritik keras dilancarkan oleh kubunya Ganjar Mahfud itu akan berbalik jadi senjata makan tuan, menggerus suara Ganjar Mahfud dan beralih ke Prabowo Gibran. Kan Bang tadi Egy. ada 3 fakta kita taruh di atas meja ya Adrian ya. Yang pertama bahwa pemilih Jokowi yang dulu mula-mula banyak ke Ganjar, kenyataannya bahkan pada survei yang paling konservatif atau klasik seperti Litbang Kompas menunjukkan tadi ya, angka-angkanya sudah saya tunjukkan, yang tingkat kepuasan publiknya tinggi juga menunjukkan demikian. Dulu ke Ganjar, sekarang ke Prabowo. Bahkan pemilih PDI Perjuangan sendiri juga begitu. Nah, yang mau saya katakan lebih tenang ini untuk ini, walaupun nanti jangan-jangan yang nonton dari PDIP agak kesel juga sama kita, nggak apa-apa lah gitu ya. Karena secara metodologi sudah kita jaga. Saya mau mengatakan gini, jangan-jangan pemilih ini juga bingung. Ada soal bingungnya, yaitu misalnya saya ambil salah satu contoh. Kalau dianggap ini contoh nggak terlalu relevan. Misalnya, Ibu Puan Maharani itu kan ketua tim pemenangan dari PDI Perjuangan. Kalau secara nasional kan ada TPN, ada ketuanya. Lalu Bu Puan bertemu dengan Bapak Luhut di Singapura. Tentu saja kita semua juga mendoakan cepat, ya get well soon gitu-gitu ya. Cuma ujungnya nanti hanya disebutkan itu ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Orang luar aja bertanya ini yang ngeri-ngeri sedap apa ini gitu. Apalagi di dalam gitu. Nah, jadi maksud saya harus ada upaya sekarang memang harus agak lebih tegas. Kalau melihat tren ini berarti trennya memang harusnya tidak langsung berhadapan ya. Tidak langsung berhadapan secara diametral itu dengan kebijakan-kebijakan Jokowi, tapi perbaikannya yang cocok dengan filosofi Wong Cili, yang mana itu perbaikannya itu mau dilaksanakan dengan gerak cepat untuk menuju Indonesia unggul itu di bagian mana gitu. Ini yang bisa memperbaiki keadaan. Misalnya kalau melihat di atas meja ada 3 angka tadi ya, kan sudah disebutkan ilmiah sekali. Angka yang pemilih Jokowi, angka yang puas terhadap Jokowi, ditambah dengan angka pemilih PDI Perjuangan sendiri. Nah, ya. Oke, ini menarik ya. Saya mau lanjut dulu ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini soal undecided voters itu seperti apa? Sama yang kedua begini Mas, ini kan kita tahu bahwa 3 wilayah yang jadi battleground dalam pemilu itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat oke lah, itu lumbung suara Pak Prabowo di Pilpres 2019. Tapi untuk Jawa Tengah misalnya itu seperti apa? Apalagi kita lihat misalnya ada dinamika hubungan Pak Presiden dan juga PD Perjuangan. Akankah itu berpengaruh terhadap suara elektoral Prabowo Gibran di Jawa Tengah? Mas Hanta? Ya, Pita, betul. Ada 3 daerah yang kalau digabung 3 provinsi ini hampir separuh pemilih Indonesia, sekitar 48% ada di sana. Jawa Barat 17%, Jawa Tengah itu hampir 16%, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah 14-15%. Jadi ini sangat menentukan. Nah, data survei kami terakhir, kalau kita lihat di sini, ada kenaikan yang cukup signifikan. Itu bisa dibandingkan, tidak hanya survei Poltreking Indonesia, mungkin selain lingkaran survei, ada lembaga survei, ada indikator yang perolehannya. Kalau di Poltreking 45,2, saya lihat di indikator 45,2, di indikator 45,8, di LSI 45,5, 45, semua. Kita nggak pernah janjian bikin survei ini, Bang Effendi Ghazali. Jadi kalau survei itu dilakukan di waktu yang sama dengan metode yang sama, mestinya itu tidak jauh beda hasilnya, saya kira. Nah, ada kita temukan peningkatan perolehan suara Prabowo Gibran itu signifikan kenaikannya di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dan itu saya lihat juga di survei tidak hanya Poltreking, kita harus bandingkan di indikator, di LSI, saya ada kenaikannya 2 digit semua di sana. Nah, itu yang menyebabkan kenaikan cukup signifikan di secara nasional, karena 2 provinsi yang besar, ditambah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah masih unggul Ganjar, tetapi ada tren turun di Jawa Tengah, masih 50 sekian persen Ganjar Mahfud. Tapi sekarang ini, dulu hanya belasan persen, sekarang Prabowo Gibran itu di Jawa Tengah sudah 30-32%. Bahkan di lembaga yang lain hampir 40%. Di Poltreking 30%. Artinya memang ada tren yang tumbuh pada Prabowo Gibran, ada penurunan di Ganjar di provinsi-provinsi besar yang saya katakan tadi. Nah, ini juga menjelaskan mengapa tren itu. Nah, saya ingin menyampaikan simpulan sedikit ya dari temuan survei Poltreking Indonesia. Per hari ini sebenarnya Vita, Andro, itu bisa disimpulkan Pilpres lebih besar potensinya berlangsung dalam 2 putaran. Karena per hari ini yang paling besar itu dari 3 pasangan memperoleh 45,2 atau 45,8%. Itu belum ada satu kandidat pun yang melampaui 50% plus 1 seperti konstitusi katakan syaratnya itu memiliki minimal 20% di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Artinya per hari ini memang berlangsung 2 putaran. Kita akan menempuh Pilpres putaran kedua pada Juni. Tapi ini juga tidak menutup atau ada potensi 1 putaran apabila tren ini berlanjut.
Kalau kita perhatikan, kenaikan Prabowo Gibran ini kan ada beberapa persen ya, 5%. Nah, kalau ditanya siapa yang paling berpotensi masuk kalau Pilpres berlangsung dalam satu putaran, maka ini pelan-pelan, kalau istilah Bang Ege pelan-pelan ya. Kalau Pilpresnya dalam satu putaran, maka yang berpotensi dari 3 pasangan ini yang bisa satu putaran adalah Prabowo Gibran per hari ini. Nah, kalau ternyata berlangsung dalam 2 putaran, maka Prabowo Gibran sudah menunggu pada menjadi pasangan yang akan menunggu di putaran kedua. Tinggal Ganjar dan Mahfud versus Anies dan Muhaimin bertarung siapa yang paling mungkin masuk putaran kedua. Kalau berdasarkan tren, kalau Ganjar misalnya dengan strategi implementasi strategi barunya juga ternyata tetap turun, maka Anies berpotensi karena Anies trennya relatif stabil, naik lalu stabil. Tapi jaraknya memang tidak terlalu jauh. Jadi antara dua itu. Karena itu saya kira memang kalau dibaca tadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dari laporan kami di halaman 75 ya, yang disampaikan Bang Ege itu semua ada di data ilmiahnya. Di halaman 75 ada 91 laporan survei hari ini, itu juga menunjukkan penurunan di pemilih PD Perjuangan yang mendukung Ganjar berpindah ke Prabowo Gibran, meskipun masih di Ganjar yang paling tinggi. Begitu juga non PD Perjuangan. Jadi saya kira ada satu rumus yang harus kita cermati bahwa kalau membaca survei betul itu tren per hari ini, tapi undecided votersnya orang belum menentukan pilihan itu semakin mendekati pemilihan semakin kecil. Pada hari H tidak ada lagi. Dan itu yang harus didalami. Kalau survei minus 1 bulan, minus 2 bulan, sementara undecided-nya masih 20% misalnya, itu sulit untuk membaca. Kami melakukan pada 4 tahun, 5 tahun yang lalu, itu kita mendalami Bang Ege. Kemana arah mereka itu kemudian kita menyimpulkan 55% Prabowo, Jokowi, Maruf Amin 45%, Prabowo Anies, Prabowo Sandi pada saat itu 45%, yang selisihnya tidak sampai 1%. Karena kita melakukan modeling dalam statistik, pengolahan statistik kita mendalami betul orang yang belum menentukan pilihan, sehingga dapat kesimpulan mereka arahnya kemana. Nah, terakhir saya kira yang penting tren ini akan terbaca atau terkoreksi atau tidak. Dari sisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan sedang melakukan eksperimentasi. Mas Hanta ini Bang Ege ingin menjelas sepertinya saja pertanyaan dari itu yang saya kira menjadi teman-teman faktor yang sangat presenter di menentukan. sini. Hanta, kan kurang lebih pelaksanaan surveinya sama ya di minggu terakhir November dan di minggu pertama Desember kurang lebih. Bagaimana menurut Anda Kompas itu bisa punya 28,7 dan bahkan itu dianggap sebagai judul utama ya, 28,7% yang masih bimbang, disebut pemilih bimbang bertambah tinggi. Sementara kan dari hasil-hasil survei yang ada termasuk juga Hanta itu 4,4%. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan standar errornya yang 2,65. Waduh, selisihnya berapa kali itu? 15 kali? Atau 10 kali lebih lah. Apa yang bisa kita jelaskan ya tentang pemilih bimbang ini? Sesaat lagi ditanggapi ya. Kabar petang pemirsa. Ditahan dulu Bapak-Bapak. Iya. Dari 4